Ketika selingkuhan Aris melihat anting yang digunakan oleh Kinan, dia pun memuji anting yang digunakan Kinan. Anting tersebut tidak lain adalah anting yang sebelumnya akan diberikan kepada dirinya oleh Aris. Mbak, antingnya bagus deh. Oh iya, terima kasih. Tidak lama setelah itu Aris pun kembali ke toko perhiasan itu. Lalu ketika Aris melihat selingkuhannya yang ada di sana, dia pun berusaha untuk mengabaikannya dan berpura-pura untuk tidak mengenalinya. Ketika selingkuhannya akan membeli anting, dia pun meminta saran kepada Kinan anting yang mana yang cocok dengan dirinya. Dan Kinan pun meminta Aris untuk memilihkan anting untuk selingkuhannya itu. Ini sih kayaknya. Setelah membeli perhiasan itu, Kinan dan Aris pun berkunjung di suatu kafe di mall tersebut. Sambil menikmati minuman mereka, Kinan pun mengatakan kepada Aris bahwa wanita yang di toko perhiasan tersebut sangat cantik yang tak lain adalah selingkuhan Aris sendiri. Tak lama setelah itu selingkuhan Aris pun mengunjungi kafe tersebut. Dan selingkuhannya pun mengabari Aris bahwa dirinya berada di kafe tersebut. Sambil mengobrol dengan Kinan, Aris saling melakukan chatting dengan selingkuhannya itu. Pada malam harinya, ketika Aris menemani Raya yang sedang menonton televisi, dia pun melakukan chatting dengan selingkuhannya itu. Dan dia pun menanyakan soal anting yang dipilihkan olehnya. Dan selingkuhannya pun mengirimkan fotonya kepada Aris. Lalu ketika mereka akan makan malam, Aris pun menyempatkan diri untuk menelpon selingkuhannya itu di halaman rumahnya. Tapi janji ya jangan marah. Dalam percakapan tersebut, selingkuhannya merasa dilema tentang hubungan mereka. Dia mengatakan bahwa ketika dia melihat Aris dan Kinan siang tadi, dia merasa bahwa dia tidak akan mendapatkan Aris sepenuhnya. Dan Aris mengatakan bahwa hatinya seutuhnya miliknya. Dan setelah itu Kinan pun mengajak Aris untuk makan malam. Ada teman aku lagi berduka. Pada keesokan harinya, ketika Aris sedang di kantornya, dia dihubungi oleh teman-temannya. Dan teman-temannya itu mengajak Aris untuk pergi ke klub malam. Ketua apa? Masih clubbing-clubbing? Gak apa-apa lah, ini namanya juga kita kan. Di sisi lain ketika Lola menemui Kinan di suatu kafe, Lola di sana panik karena melihat raut wajah Kinan yang sedih. Namun itu semua hanya akting dari Kinan yang akan memberikan kejutan ulang tahun kepada Lola. Di sebelah lo sekarang, please. Happy birthday, Lola! Singkat cerita, Aris mengunjungi apartemen selingkuhannya itu. Selingkuhannya itu merasa sangat rindu kepada Aris. Dan dia pun mengajak Aris ke kamarnya. Ya udah, tidur-tiduran aja. Aku mau peluk-pelukan. Ya. Dan di sisi lain ketika Kinan yang sudah memberikan kejutan kepada Lola, mereka pun bersantai dan mengobrol di kafe tersebut. Dan Lola mengatakan bahwa dia akan pergi ke klub malam untuk kencan dengan seseorang yang dia kenal melalui aplikasi Tinder. Dan ketika mereka akan pulang, Kinan hampir terjatuh karena dia merasa sangat pusing. Nan, kenapa? Gue pusing banget sih, Tak. Sementara itu Aris baru selesai melakukan mantap-mantap dengan selingkuhannya itu. I love you. I love you more. Pada malam harinya, ketika Kinan sedang menemani Raya yang sedang belajar sambil menunggu kepulangan Aris, dia pun ditelepon oleh Aris. Dengan perasaan yang senang Kinan pun mengangkat telepon dari Aris. Dan dalam percakapannya itu, Aris meminta izin kepada Kinan bahwa dirinya akan pergi ke suatu klub bersama teman-temannya. Dan Kinan pun mengizinkan Aris untuk pergi. Raya pun sangat kecewa ketika mendengar ayahnya akan pulang larut malam. Pasti papi pulang malam lagi. Di sisi lain Lola pun menemui laki-laki kenalannya itu. Namun ketika mereka pertama kali bertemu, laki-laki itu mengatakan bahwa penampilan Lola yang asli dan di foto Tindernya sangat berbeda. Ia berpendapat bahwa foto Lola terlihat lebih langsing dibandingkan dengan yang aslinya. Lola yang mendengar hal itu merasa tersinggung dan sakit hati. Kayaknya di foto kamu agak pansingan ya? Dan untuk melampiaskan kekesalannya itu, Lola pun memesan makanan yang sangat banyak di tempat itu. Kemudian setelah memesan makanannya Lola pun pergi ke kamar mandi. Tak lama setelah itu, seorang kasir pun menemui laki-laki itu dan memberikan tagihan makanan yang dipesan oleh Lola.
Rupanya Lola sengaja mengerjai laki-laki itu dan meninggalkannya di tempat itu. Selesaikan bil pembayarannya. Hah? Aku yang bayar? Iya, Mas. Di tempat yang waktu yang sama, Aris dan teman-temannya pun bersenang-senang di sana. Kemudian teman Aris mengenalkan teman perempuannya kepada Aris. Terlihat wanita yang dibawa teman-temannya itu sangat tertarik kepada Aris. Namun Aris berusaha bersikap dingin kepada wanita-wanita itu. Dan ketika Lola akan pergi, dia melihat Aris di sana. Tak lama setelah itu Aris pun pulang dan pamit kepada teman-temannya. Thank you banget ya semua. Salam kenal, bye. Tris. Di sisi lain Kinan pun ditelepon oleh ibunya. Sebelum menjawab panggilan ibunya itu, Kinan yang sedih dan menangis berusaha menutupi tangisannya itu. Dan ibunya itu menanyakan kabar Kinan serta kandungannya. Tidak lupa juga ibu Kinan menanyakan kabar dari Aris dan Raya. Dan ibunya mengatakan apabila Kinan menghadapi masalah, ibunya meminta untuk mengabarinya. Namun Kinan berusaha untuk menutupi semua masalah yang sedang dia hadapi sekarang ini. Mama siap membantu kamu sekuat tenaga Mama. Singkat cerita, Aris pun pulang. Dan melihat Kinan sedang menangis di sofa itu. Dengan perasaan yang sedih, Kinan pun meminta kepada Aris agar Aris memiliki waktu untuk keluarganya. Terutama meluangkan waktu untuk membacakan dongeng untuk Raya. Dan Aris pun berjanji untuk meluangkan waktu untuk Raya. Dan Kinan mengatakan bahwa besok nanti dia akan pergi ke dokter dikarenakan tensi darahnya yang naik. Mas, Janjinya sore. iya tensi aku naik lagi Mas sama. Dan pada keesokan harinya, ketika Kinan akan pergi ke dokter itu, karyawan dokter itu menelpon Kinan. Karyawannya itu mengatakan bahwa dokter itu memindahkan jadwal prakteknya menjadi sore hari, sehingga Aris tidak bisa mengantarkannya ke dokter itu. Dan Kinan memutuskan akan pergi sendiri. Aku naik taksi. Yakin naik taksi nggak apa-apa? Ya nggak apa-apa. Beneran nggak mau sama dokter Wira, bagus loh. Lalu ketika sedang di kantornya, Aris meminta laporan presentasinya kepada karyawannya. Namun karyawannya itu mengatakan laporan itu masih dalam tahap pengerjaan. Aris yang mendengar itu pun sangat kesal kepada karyawannya tersebut. Nggak pakai nanti-nanti lagi. Besok saya tagih beneran loh Pak ini. Besok. Iya Pak. Jam 9 Pak. Dan ketika akan meeting, Aris meminta kepada salah satu karyawannya untuk menunda meeting tersebut dikarenakan dia akan mengantar Kinan ke rumah sakit. Pending aja dulu ya. Saya mesti ngantar Bu Kinan ke dokter. Oh. Ya. Pada saat di rumah, ketika Kinan sedang menaiki tangga, dia terlihat pusing. Sambil memegangi perutnya, dia pun beristirahat sejenak di tangga menuju kamarnya. Di sisi lain, alih-alih untuk mengantarkan Kinan ke rumah sakit, Aris malah mengunjungi selingkuhannya itu. Sedangkan Kinan yang kesakitan, dia pun terus mencoba untuk menghubungi Aris. Namun Aris yang sedang asik-asik dengan selingkuhannya itu, mengabaikan panggilan dari Kinan. Dengan keadaan yang kritis Kinan pun memanggil pembantunya. Ketika pembantunya mengangkat telepon itu, Kinan pun tidak menjawab. Dan pembantunya itu bergegas menuju kamar Kinan. Mami! Astaga, Mami! Mami! Astaga, Mami! Dan pembantunya itu mencoba untuk menghubungi Aris. Namun tidak ada jawaban. Sehingga mereka pun mencoba menghubungi Lola. Mbak Atun? Singkat cerita, Kinan pun dibawa ke rumah sakit. Sementara Kinan yang sedang berjuang dengan nyawanya, di sisi lain Aris sedang asik-asik dengan selingkuhannya itu. Lola dan pembantunya yang panik mencoba terus untuk menghubungi Aris. Namun Aris tidak menjawab. Tapi nggak diangkat. Coba lagi, Mbak. Telepon. Itu tadi adalah rangkuman web series Layangan Putus episode 3 bagian A dan B. Untuk episode lainnya kalian bisa klik link di deskripsi video ini. Dan jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Sampai ketemu di video-video selanjutnya.